Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 36 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer dengan anggota saya sendiri Septia Anggraini dan rekan saya bernama. Laksmirat Maningsih. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil laporan kami dari modul 3 yaitu Pensim yang berjudul Analisa Simulasi Sistem Produksi Air Mineral di PT Bening menggunakan software Pensim. Yang pertama adalah abstrak. Jadi air mineral itu merupakan salah satu kebutuhan wajib manusia setiap harinya karena manusia memerlukan cairan. Salah satu perusahaan pemasok air mineral di Indonesia adalah PT Bening. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan minuman yang paling laris di pasaran. Tetapi yang menjadi permasalahan pada perusahaan tersebut ialah sistem produksi yang make to stock dan tentunya permintaan dari konsumen yang berbeda setiap bulannya. Sehingga perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan yang fluktuatif tersebut setiap bulannya. Atas dasar tersebut dilakukanlah pengidentifikasian permasalahan dengan menggunakan software Pensim. Nah, output yang didapatkan itu berupa causal loop dan stock flow diagram. Nah, dari simulasi tersebut didapatkan 4 skenario, di mana skenario yang terbaik itu ialah skenario kedua, yaitu pada tahun 2024 sebesar 4.140 liter, pada tahun 2025 sebesar 5.380 liter, pada tahun 2026 sebesar 6.720 liter, pada tahun 2027 sebesar 8.160 liter, dan pada tahun 2028 sebesar 9.700 liter, dan yang tadi pada tahun 2023 sebesar 3.000. Nah, agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berkala. Untuk pendahuluannya, jadi air itu kan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tak dapat terpisahkan. Air dapat digunakan dalam segala macam aktivitas, terlebih lagi air itu memenuhi cairan di dalam tubuh manusia sehingga peran air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, salah satu perusahaan air mineral yaitu bernama PT Bening. Nah, air mineral yang diproduksi oleh PT Bening ini memiliki harga yang terbilang murah dan merupakan air yang berasal dari pegunungan. Atas dasar tersebut menyebabkan banyaknya konsumen membeli air mineral dari PT Bening tersebut karena banyaknya konsumen yang menggunakan produknya. Nah, perusahaan tersebut kewalahan, padahal perusahaan telah menyediakan stok setiap bulannya. Tetapi terkadang estimasi persediaan stok tersebut tidak pasti dan tak jarang perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi permintaan konsumen karena permintaan yang tidak tetap setiap bulannya. Hal ini tuh dapat terjadi pada musim kemarau atau menjelang hari raya karena permintaannya itu fluktuatif. Nah, permasalahan itu dapat diatasi dengan menggunakan software Pensim. Nah, Pensim itu digunakan untuk mempresentasikan sebuah sistem produksi serta menganalisisnya. Nah, Pensim itu perangkat lunak untuk simulasi model karena mudah digunakan dan perangkat lunak ini terus berkembang. Kemudian, dari permasalahan yang terjadi pada PT Bening ini diselesaikan menggunakan simulasi sistem dinamik yang dilakukan output yang didapatkan berupa usulan perbaikan dalam hal produksi. Nah, permasalahan pada PT Bening ini dapat diselesaikan dengan software Pensim. Kemudian, tujuan dari penelitian ini itu untuk menentukan simulasi sistem dinamik dari perusahaan air mineral PT Bening agar permintaan konsumen dapat terpenuhi dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Nah, untuk output dari penelitian berupa hasil produksi yang tepat sesuai dengan permintaan dan tidak mengalami kekurangan. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan software Pensim didapatkan penentuan terbaik dari 4 skenario, yaitu skenario kedua merupakan skenario terbaik karena memiliki selisih yang tidak jauh dengan jumlah permintaan, yaitu pada tahun 2023 sebesar 3.000 liter, pada tahun 2024 sebesar 4.140 liter, pada tahun 2025 sebesar 5.380 liter, dan pada tahun 2026 sebesar 6.720 liter. Pada tahun 2027 sebesar 8.160 liter, dan pada tahun 2028 sebesar 9.700 liter. Dari hasil skenario terbaik tersebut akan dipilih untuk memenuhi permintaan yang fluktuatif setiap bulannya. Sehingga permasalahan pada perusahaan dapat teratasi dan dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki untuk melakukan produksi serta memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, untuk metodologi penelitian, jadi pada studi kasus ini menggunakan sistem dinamis, menggunakan software Pensim untuk melihat mensimulasikan aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar dapat didapatkan jumlah kapasitas produksi, sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, untuk tahap pengumpulan datanya, yang dikumpulkan itu ada 4. Yang pertama adalah data ketersediaan air mineral, yang kedua ada data jumlah permintaan air mineral, yang ketiga ada data hasil produksi air mineral, dan yang keempat adalah data gagal produksi air mineral. Berikut ialah hasil causal loop diagram pada PT Bening. Untuk tahap pengolahan datanya, yang pertama ialah mulai, kemudian dilakukan studi literatur dan studi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah. Nah, setelah dilakukan perumusan masalah, kemudian ditentukan batasan masalahnya apa aja, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, setelah itu dilakukan pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan itu 4 tadi, yaitu data ketersediaan air mineral, data jumlah permintaan air mineral, data hasil produksi air mineral, dan data gagal produksi air mineral. Nah, setelah itu dilakukan pengolahan data menggunakan software Vensim. Kemudian verifikasi, lalu dilakukan validasi. Nah, kalau misalnya data tersebut dapat dikatakan valid, maka dapat dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Nah, tapi jika data tersebut tidak valid, maka kembali di pengumpulan data. Nah, setelah dikatakan valid tadi dilakukan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan mengaplikasikan dari permasalahan produksi air mineral di PT Bening dengan mensimulasikan model simulasi dengan menggunakan software Vensim. Nah, di sini terdapat beberapa model simulasi, di mana kita akan membuat yang pertama ada causal diagram, yang kedua ada stock flow diagram, dan yang ketiga ada user interface. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat dari causal diagram itu sendiri. Untuk membuat causal diagram, di mana kita klik new model di sini, lalu kita muncul model setting, di mana untuk initial time-nya yaitu tahun 2023, lalu untuk final time-nya yaitu tahun 2028, dan selisihnya yaitu jaraknya 5 tahun. Untuk timestamp-nya tetap 1, untuk units for time-nya yaitu kita ganti ke year. Lalu klik OK. Nah, di sini kita akan membuat variabel-variabel yang akan mempengaruhi dari permasalahan tersebut, di mana untuk variabelnya yang pertama kita akan buat yaitu ketersediaan bahan baku air mineral. Nah, ini merupakan variabel utamanya yang akan nantinya terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi dari ketersediaan bahan baku air mineral. Untuk selanjutnya itu ada variabel hasil produksi air mineral, lalu ada gagal produksi, dan yang terakhir ada jumlah permintaan. Kita bisa rubah atau menempatkan ini sesuai dengan keinginan. Saya tempatkan terlebih dahulu di sini. Nah, dari masing-masing variabel ini nanti akan kita buat variabel yang mempengaruhi dari masing-masing variabel, di mana untuk hasil produksi terdapat variabel yang mempengaruhi yaitu debit air, lalu ada lokasi mata air, dan yang terakhir ada kualitas mata air. Lalu untuk gagal produksi yaitu ada cuaca buruk, lalu ada ketidakhigienisan, dan yang terakhir ada banyak limbah. Nah, untuk jumlah permintaan di sini ada penurunan permintaan, dan ada yang terakhir peningkatan permintaan. Nah, jika sudah selesai membuat semua variabelnya, kita akan menghubungkan satu sama lain variabel ini dengan arrow atau tanda panah yang nantinya akan menghubungkan dari satu variabel ke variabel lainnya. Selanjutnya, debit air ini kita hubungkan dengan hasil produksi, lokasi mata air kita hubungkan dengan ini, kualitas ke hasil produksi, penurunan ke jumlah, peningkatan permintaan ke jumlah, lalu cuaca buruk ke gagal produksi, ketidakhigienisan ke gagal produksi, dan banyak limbah ke gagal produksi. Gagal produksi ke hasil produksi air mineral, hasil produksi air mineral ke ketersediaan bahan air mineral, lalu jumlah permintaan ke ketersediaan bahan air baku air mineral. Nah, setelah itu kita akan memberi tanda positif maupun negatif dari masing-masing variabel, di mana kita klik di sini, di kanan. Untuk debit air tandanya yaitu positif, untuk polaritinya klik OK, di mana debit air ini akan mempengaruhi dari hasil produksi air mineral, baik itu lokasi mata air maupun kualitas mata air, itu akan mempengaruhi dari hasil air mineral itu sendiri. Untuk kualitas juga polaritinya positif. Lalu kita ke gagal produksi. Untuk cuaca buruk juga polaritinya positif. Lalu ketidakhigienisan juga positif. Banyak limbah positif. Lalu di sini ada kita ke jumlah permintaan. Penurunan permintaan ini polaritinya negatif. Untuk peningkatan polaritinya positif. Lalu jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku air mineral ini
polaritinya yaitu positif. Gagal produksi ke hasil produksi air mineral itu tandanya negatif. Lalu hasil produksi air mineral ke ketersediaan bahan baku hasilnya positif negatif. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari causal diagram dari permasalahan prediksi air mineral di PT Benis. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat dari stock flow diagram permasalahan produksi air mineral. Kita klik model sendiri di sini. Klik yes. Kita beri nama terlebih dahulu yaitu CLD. Klik save. Nah, di sini kita akan buat software diagramnya. Kita buat installnya kayak tadi yang pertama tahun 2023. Untuk final time-nya yaitu tahun 2028. Untuk unit for time-nya kita rubah menjadi years. Klik OK. Nah, di sini untuk membuat stock flow diagram kita membutuhkan level dan rate untuk membuatnya. Yang pertama kita buat levelnya terlebih dahulu di sini. Untuk levelnya yaitu ada jumlah permintaan, lalu ada ketersediaan bahan baku air mineral, Nah, jika sudah, kita akan membuat feedback dari jumlah permintaan dengan rate. Sini kita hubungkan satu sama lain untuk variabelnya. Mana yaitu peningkatan permintaan. Terus di sebelah sini yaitu ada penurunan permintaan. Lalu untuk ketersediaan bahan baku kita buat yaitu ada hasil produksi air mineral dan ada yaitu air mineral cacat. Lalu kita buat dari masing-masing levelnya ini kita buat variabel yang mempengaruhi di mana ada untuk peningkatan permintaan ada persentase permintaan, persentase peningkatan maksudnya. Lalu untuk penurunan permintaan ada persentase penurunan. Lalu untuk hasil produksi air mineral yaitu ada 3 variabel yang mengaruhi, ada debit air, lalu ada lokasi mata air, dan ada kualitas mata air. Lalu untuk air mineral cacat ada variabel yaitu cuaca buruk. Lalu untuk selanjutnya ada ketidakmikanisan. Lalu ada banyak limbah. Nah, di sini kita hubungkan satu sama lain dengan row, persentase dengan peningkatan. Kita hubungkan satu sama lain. Dengan ada juga permintaan ketersediaan bahan baku. Kita bisa adjust di sini, kita bisa atur sendiri. Nah, jika sudah membuat stock flow diagram, untuk selanjutnya kita akan memasukkan data dari masing-masing variabel ini untuk disimulasikan, di mana datanya nanti dipakai untuk perbandingan real system maupun simulasi. Di mana untuk memasukkan datanya kita klik equation, di mana equation ini nantinya akan memasukkan data dari masing-masing variabel. Yang pertama, kita akan memasukkan data dari debit air, di mana datanya yaitu 0,5 dikalikan dengan 5.500. Lalu kita klik OK. Lalu lokasi mata air yaitu 0,3 dikalikan dengan 4.500. Lalu klik OK. Untuk kualitas mata air yaitu 0,2 dikalikan dengan 2.000. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk cuaca buruk yaitu 0,8 dikalikan dengan 200. Lalu klik OK. Untuk ketidakhigienisan yaitu 0,6 dikalikan
dengan 200. Lalu yang terakhir ada banyak limbah, yaitu 0,4 dikalikan dengan 200. Lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya persentase peningkatan yaitu 0,5. Klik OK. Persentase penurunan yaitu 0,9. Klik OK. Nah, di sini untuk peningkatan permintaan, kita klik persentase peningkatan dan dikalikan sebesar 1000, lalu klik OK. Lalu persentase penurunan juga, kita klik persentase penurunan dikalikan dengan 1000. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk hasil produksi air mineral kita tambahkan semua, yaitu debit air ditambah dengan kualitas, lalu ditambahkan dengan lokasi, lalu klik OK. Begitupun air mineral cacat, cuaca buruk, ditambah dengan ketidakhigienisan, ditambah dengan banyak limbah, lalu klik OK. Lalu untuk jumlah permintaan di sini yaitu peningkatan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan, lalu klik OK. Nah, untuk initial value-nya yaitu kita isi sebesar 3000, lalu klik OK. Untuk selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku air mineral, di mana hasil produksi air mineral dikurangi air mineral cacat dan dikurangi dengan jumlah permintaan. Maksudnya di sini dikurangi jumlah permintaan untuk initial value-nya yaitu sebesar 3000. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, untuk selanjutnya kita simulate data ini untuk mendapatkan data dari masing-masing skenario, di mana nantinya terdapat 4 skenario dari masing-masing variabel yang telah dimasukkan data. Langsung saja kita CTRA terlebih dahulu. Kita kembali ke ini, kita CTRA, lalu kita klik simulate. Kita klik yes, lalu kita CTRA untuk mendapatkan hasil tabel. Nah, di sini didapatkan bahwa ketersediaan bahan baku air mineral pada skenario pertama, yaitu pada tahun 2023 terdapat 3000, 2024 yaitu 4140, 2025 5680, 2026 yaitu 7620, 2027 yaitu 9960, dan 2028 yaitu 12700. Langsung klik close, kita lihat untuk grafiknya. Nah, di sini terlihat untuk grafiknya yaitu tanda biru yang menunjukkan bahwa dari tahun 2023 hingga tahun 2028 menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku air mineral ini selalu meningkat. Kita klik close. Selanjutnya kita ganti ke skenario kedua, di mana kita ganti untuk persentase peningkatannya kita naikkan menjadi 0,8, lalu klik OK. Langsung saja kita ke ini, langsung CTRA, kita simulate terlebih dahulu, klik yes, lalu CTRA untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini merupakan ketersediaan bahan baku air mineral pada skenario 2. Lalu ini untuk grafik dari skenario 2, di mana menunjukkan bahwa tahun 2023 hingga 2008 itu menunjukkan selalu meningkat. Lalu kita ke equation terlebih dahulu untuk skenario ketiga, di mana kita rubah untuk persentase peningkatannya menjadi ke awal, lalu klik OK, dan merubah persentase penurunan menjadi 1,1, lalu klik OK. Lalu klik CTRA, klik simulate, CTRA lagi untuk menampilkan datanya. Ini merupakan data ketersediaan bahan baku air mineral pada skenario 3. Lalu klik close, lalu kita lihat untuk grafiknya. Grafiknya juga tahun 2023 hingga tahun 2008 menunjukkan bahwa selalu meningkat. Lalu untuk selanjutnya kita ke skenario 4, di mana kita kembalikan semua ke data awal, 0,9 untuk kualitas penurunannya. Lalu kita rubah kualitas mata air, yaitu 2000 menjadi 4000. Lalu klik OK. Lalu kita klik CTRA lagi, lalu klik simulate. CTRA lagi untuk menampilkan tabel pad-nya, di mana ini merupakan hasil ketersediaan bahan baku air mineral pada skenario 4. Lalu kita klik close, lalu kita munculkan grafiknya. Ini merupakan untuk grafik pad-nya dari skenario 4 dari hasil ketersediaan produksi air mineral. Lalu kita klik close. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan ke user interface. Nah, untuk user interface ini sendiri, kita harus menghilangkan data-data dari variabel ini, di mana kita akan memerlukan data konstan, di mana untuk data perkaliannya kita hapus, yaitu seperti di debit air, 0,5 ini kita hapus. Klik OK, lokasi mata air juga kita hapus. Kenapa demikian? Karena di user interface ini merupakan yang menggunakan adalah si pengguna itu sendiri. Ya, nantinya si pengguna ini bisa mengadjust dari simulasi dari produksi air mineral ini sendiri. Jadi kita hanya di user interface ini hanya membutuhkan data konstan. Kita hapus semua untuk semua perkaliannya.
Dan kita pastikan bahwa di semua ini tidak ada data dari perkalian. Nah, jika sudah, selanjutnya kita menuju ke view 2, view new. Nah, di sini kita akan membuat tabel IO objeknya. Kita klik di sini. Nah, langsung saja kita ada muncul input output object setting, di mana object type-nya kita buat output workbench tool. Lalu untuk levelnya kita pilih jumlah permintaan, lalu kita exact. Lalu untuk custom grab-nya kita pilih grab, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu output workbench tool, untuk levelnya yaitu ketersediaan bahan baku air mineral, kita exact, lalu klik OK. Untuk ininya grab, klik OK. Untuk selanjutnya yaitu output workbench tool, kita auxiliary yaitu hasil produksi air mineral, lalu klik exact, lalu ininya grab, lalu klik OK. Untuk selanjutnya yaitu ada kita output from blank style lalu auxiliary yaitu air mineral cacat, lalu kita exact, lalu di sini grafik, klik OK. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah kita membuat user interface-nya, kita akan membuat input slider-nya dari masing-masing user interface ini sendiri. Yang pertama, untuk jumlah permintaan, kita buat di sini input slider, yaitu untuk selanjutnya variabel name-nya konstan, yaitu ada persentase peningkatan, kita exact. Nah, di sini ranking from-nya 0, to-nya 100, lalu untuk which yang suplemennya yaitu 10. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya ada input slider dari konstannya, yaitu persentase penurunan, kita exact, kita ranking from-nya 0, to-nya 100, base increment-nya 10, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk ketersediaan bahan baku, hasil produksi mineral, air mineral cacat, ini masing-masing nantinya akan dapat dua variabel, di mana ada variabel peningkatan dan satunya ada variabel yang menunjukkan penurunan. Selanjutnya yaitu kita untuk peningkatannya yaitu kita buat konstannya yaitu lokasi mata air, kita exact. Di sini ranking from-nya 0, to-nya yaitu sebesar 3000. Lalu untuk width increment-nya yaitu sebesar 100. Lalu klik OK. Kita pindah di sini untuk penurunannya yaitu konstan, lalu ketidakhigienisan. Dapat kita exact. To-nya 3000, lalu width increment-nya yaitu 100, lalu klik OK. Nah, di sini selanjutnya input slider-nya yaitu ada kualitas mata air untuk peningkatannya, kita exact. Lalu to-nya yaitu 3000, untuk width increment-nya yaitu 100. Lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya, untuk menurunnya, input slider-nya yaitu ketidakhigienisan, kita exact. To-nya 3000, lalu width increment-nya 100. Lalu klik OK. Lalu di sini yang terakhir ada konstan, lalu input slider-nya untuk peningkatannya ada debit air, kita exact. Di sini to-nya 3000, untuk width increment-nya ada 100. Kita klik OK. Lalu penurunan, input slider-nya konstan, untuk penurunannya yaitu cuaca buruk, kita exact. To-nya yaitu menjadi 3000, width increment-nya 100. Lalu klik OK. Lalu di sini jika sudah selesai membuat user interface-nya dan input slider-nya, lalu kita ctrl untuk mensimulate ini. Tapi kita klik syntax yang ini, syntax simulate, kita klik, lalu klik yes, klik yes. Nah, di sini akan menghasilkan user interface-nya ini bisa di-adjust, di mana saya akan buat menjadi 20, di sini saya akan buat 80, dan terus ini untuk lokasi mata air saya buat 0, ini 0, lalu di sini ada 2200, lalu di sini 1800. Lalu untuk debit air di sini kita buat 2100. Lalu di sini saya buat 1900. Nah, ini merupakan hasil dari user interface. Sekian dari pengaplikasian simulasi dari produksi air mineral PT Bening menggunakan software Pensif.
Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi, di mana verifikasi ini model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Nah, model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model dari awal. Ada hasil dari model yang telah dibuat pada pendistribuan area tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah yang terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Berikut merupakan gambar dari verifikasi model Pensim dari permasalahan produksi air mineral di PT Bening. Selanjutnya ada validasi, di mana dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output dari sistem model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini adalah validasi dari Pensim, di mana dari data real sistemnya ini didapatkan dari data random yang mendekati data hasil skenario 1 dari simulasi software Pensim. Di sini didapatkan rata-rata dari real sistemnya yaitu sebesar 13.783,33, sedangkan simulasinya yaitu 14.366,67. Untuk standar deviasinya didapatkan yaitu 3.632,69, sedangkan simulasi sistemnya yaitu 3.670,32. Dengan berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, yaitu didapatkan 0,041 atau 4,1%. Selanjutnya ada berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, yaitu didapatkan 0,01 atau 1%. Selanjutnya ada output simulasi, di bawah ini merupakan output aktivitas produksi air mineral pada PT Bening menggunakan software Pensim. Selanjutnya ada skenario 1, di mana di sini terdapat grafik dari ketersediaan produk air mineral yang menunjukkan bahwa yang ditandai dengan garis biru, di mana pada tahun 2023 hingga tahun 2028 terus mengalami kenaikan. Selanjutnya ada tabel pad ketersediaan produk air mineral yang didapatkan bahwa pada skenario 1 itu pada tahun 2023 didapatkan sebesar 3.000 liter, 2024 yaitu 4.140 liter, tahun 2025 yaitu 5.680 liter, tahun 2026 yaitu 7.620 liter, 2027 yaitu 9.960 liter, dan 2028 yaitu 12.700 liter. Selanjutnya dilanjutkan dengan skenario 2, di mana menunjukkan bahwa grafik ini terjadi terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 hingga tahun 2028. Selanjutnya ada tabel PET-nya dari ketersediaan produk air mineral didapatkan pada tahun 2023 sebesar 3.000 liter, 2024 4.110 liter, tahun 2025 5.380 liter, 2026 yaitu 6.720 liter, 2027 yaitu 8.160 liter, dan 2028 yaitu 9.700 liter. Selanjutnya yaitu skenario 3, di mana grafiknya menunjukkan bahwa terus mengalami kenaikan dari tahun 2023 hingga tahun 2008. Untuk tabel PET-nya dari ketersediaan skenario 3 yaitu didapatkan tahun 2023 yaitu 3.000 liter, 2024 yaitu 4.110 liter, tahun 2025 yaitu 5.880 liter, 2026 yaitu 8.220 liter, 2027 yaitu 11.160 liter, dan 2028 yaitu 14.700 liter. Untuk selanjutnya yang terakhir ada skenario 4, di mana didapatkan 2023 hingga tahun 2028 terus mengalami kenaikan. Untuk selanjutnya ada tabel PET ketersediaan, di mana tahun 2023 sebesar 3.000 liter, 2024 yaitu 4.510 liter, 2025 yaitu 6.480 liter, 2026 yaitu 8.820 liter, 2027 yaitu 11.560 liter, dan 2028 yaitu 14.700 liter. Nah, berikut ini terdapat user interface dari permasalahan produksi air mineral di PT Benings. Nah, pada gambar di atas didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem itu dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Nah, untuk analisa outputnya, di mana dari hasil keempat skenario 2 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan produk air mineral itu tidak memiliki selisih yang jauh dengan jumlah permintaan, yaitu pada tahun 2023 sebesar 3.000 liter, 2024 yaitu 4.110 liter, 2025 5.380 liter, 2026 6.720 liter, 2027 yaitu 8.160 liter, dan 2028 9.700 liter. Nah, persediaan barang yang berlebih dapat menjadi satu masalah baru yang mendatangkan kerugian, seperti menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli, kesulitan dalam melunasi tagihan dari para pemasok, dan likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Nah, dalam mengatasi permasalahan tersebut, dapat melakukan pemantauan stok produk secara berkala. Pemantauan tersebut dapat membantu mengetahui keadaan terbaru dari stok produk yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, namun dapat dilakukan secara berangsur. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan output yang telah
disimulasikan untuk simulasi produksi air mineral pada PT Bening menggunakan software fencing ini dilakukan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan banyaknya variabel dalam sistem yang terlihat dalam perencanaan kapasitas produksi. Nah, solusi yang diberikan itu dengan melakukan 4 kali skenario simulasi air mineral tanpa ada perubahan kebijakan, terus adanya peningkatan permintaan air mineral, adanya penurunan permintaan air mineral, peningkatan hasil produksi air mineral. Sehingga tujuan agar didapatkan jumlah kapasitas produksi yang sesuai permintaan konsumen dapat tercapai. Sehingga dari keempat skenario tersebut dipilih skenario terbaik, yaitu skenario kedua dengan total kesediaan bahan baku yang selisihnya tidak banyak dengan tidak jauh beda dengan jumlah permintaan. Terus berikut ini merupakan data dari skenario kedua. Terus persediaan satu barang yang berlebih itu tadi menjadi satu permasalahan yang dapat mendatangkan kerugian seperti menurunnya nilai kualitas dari barang, kesulitan dalam melunasi tagihan dari para pemasok, dan likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Maka dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat melakukan monitoring stok. Pemantauan itu dapat membantu mengetahui keadaan terbaru dari stok barang yang dimiliki. Nah, agar tidak terjadi overproduksi, maka dilakukan penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara berangsur. Dan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan software lain agar dapat membandingkan hasil output satu software dengan software lainnya, dan hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Selain itu, dapat menambahkan lebih banyak skenario atau variabel yang terlibat untuk menghasilkan output yang lebih optimal dan lebih mendekati total persediaan. Nah, dari hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan industri maupun umum, yaitu beberapa kepentingan seperti penentuan persediaan atau stok bahan maupun produk pada sebuah perusahaan, memaksimalkan tenaga kerja untuk dapat memenuhi permintaan dari konsumen dan meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.